Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya pada masuk gak? Ada yang gak masuk? Kenapa? Temannya? Ada yang keluarga? Ada yang sakit gak? Gak ada ya? Ada yang sakit? Siapa? Ada ceramahnya. Udah ini ya, apa sih pelajaran pendidikan agama Islam siang-siang ya? Capek gak? Lemes gak? Lemes ya. Tapi tetap harus semangat untuk belajar, menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib untuk dikerjakan oleh umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan juga ya. Karena menuntut ilmu itu kita dapat keberkahannya, dapat pahala juga, dapat nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Sudah kenapa? Kita berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, dibaca dulu ya. Seperti biasa, laki-laki hadir, perempuan hadir. Arsil, Alifah hadir. Aprilia. Sebelum belajar dimulai, siapkan buku tulisnya. Buku paket sudah? Sudah. Buka halaman 102. Ya, 102. Coba yang mau ingin bertanya, kalian di sini rata-rata usianya berapa? 11. Berarti usianya di antara 11, 12, 13 ya. Menurut kalian, dengan usia kalian saat ini, lebih penting nilai bagus atau perilaku bagus? Perilaku bagus ya. Menurut kalian kenapa mending perilaku bagus? Karena itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, betul. Kasih tepuk tangan buat Bayu. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa-siswi membaca surat Al-A'la dan menjelaskan pokok kandungan dari surat Al-A'la. Semuanya udah pada bisa baca surat Al-A'la? Coba bisa ya. Coba kita bareng-bareng buka dulu nih halaman 104. Dari 103 ya. 103 sampai 104. Sudah itu semua? Kita akan membaca surat Al-A'la bareng-bareng ya. Kita baca ta'awudz dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
berjamaah membaca surat Al-Alaq. Pernah pada saat apa? Kenapa? Ya betul, sholat Id, Idul Fitri. Terus kalian sholat apa lagi yang berjamaah di masjid? Sholat Jumat dibaca pada sholat Id, itu tuh yang paling sering dibaca oleh Rasulullah pada rakaat pertama sholat Jumat, sholat Id, sholat 2 hari raya itu Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat witir, serta sesekali pada rakaat pertama sholat maghrib ya. Kadang sholat witir itu ibu juga pernah mendengar pada saat dibaca pada saat ini sholat apa? Tarawih. Nah, tarawih di sholat witirnya kita membaca surat Al-A'la ya. Coba ada yang bisa membacakan ayat yang ke-18. Coba ada yang bisa membacakan nggak? Satu ayat aja. Yang ke-18. Inna hadza menurut kalian nih, mana yang benar? Inna hadza lafi suhufil ula atau inna hadza lafi suhufil ula? Yang pertama, yang kedua? Kedua. Kenapa? Ya betul, ada tasdidnya ya. Nah, di antara yang pertama yang kedua ada yang bisa menggarisbawahi mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar. Yang benar yang mana? Yang ini inna hadza lafi suhufil ula apa? Inna hadza lafi suhufil ula. Yang mana yang benar? Yang kedua. Yang kedua. Karena di mana letak kebenarannya? Bedanya mana nih? Ada yang bisa menggarisbawahi nggak? Apa? Nggak, jangan aku salah. Nanti ada pertanyaan yang lain juga. Terima kasih Oti, betul. Jadi yang salah yang benar itu letaknya di sini. Yang ini kan beda tuh ya. Yang ini karena tidak ada apanya. Ya, tidak ada tanda tasdid. Ya seperti huruf W kecil. Karena tidak ada, kalau misalnya ada tanda tasdid berarti ditahan dulu 2 harakat fis suhufil ula. Kalau ini tidak ada tanda tasdid jadi suhu. Kalau misalnya satu aja huruf yang salah atau enggak tanda baca yang salah, artinya juga akan berbeda. Nah, yang mana yang benar? Fahada apa fahada? Yang pertama yang kedua? Yang pertama yang benar nih. Kalau menurut kalian yang pertama, mana yang membedakannya? Pakai dalam surat Al-Alaq pakai hanya hal besar ya, bukan hal kecil karena artinya juga beda. Kalau fahada artinya lalu memberi petunjuk. Kalau fahada artinya mendorong atau menolak. Jadi artinya juga nanti ayatnya artinya akan berbeda. Jadi pakai huruf H besar ya, bukan H kecil. Jadi kalau kalian membaca surat atau mengaji harus benar panjang pendeknya, penempatan harokatnya, huruf-huruf harus dibedain. Coba nih, ada 3 huruf yang sama nih, cuman cara pelafalannya berbeda. Nah, kalau ini yang bunyinya apa? Ini ini sya. Ini yang lidahnya digigit. Sa. Kalau ini sin kecil. Sa. Kalau ini sya. Yang ini sama ini nih. Ini apa? Za. Biasa za. Jadi kayak bunyi lawon. Ya, lawon. Kalau ini lidahnya digigit. Da. Jadi ini yang sa sama da pelafalannya lidahnya harus digigit. Da. Kalau belum bisa nanti kalian berlatih lagi. Sedikit bisa kok. Da. Harus bedain abata. Ini sa sya. Ini da. Jadi nanti kalau misalnya beda huruf kayak ini aja, sedikit tuh. Ini ha, ini ha. Fahada artinya juga bakal beda. Ada yang tahu kan surat Al-Alaq diturunkan di kota apa? Mekah. Berarti termasuk golongan surat Makkiyah. Kalau misalnya surat yang diturunkan di kota Madinah, golongannya Madaniyah. Jadi ada 2 golongan surat. Yang pertama diturunkan di Mekah berarti Makkiyah, kalau Madinah berarti Madaniyah.
Kenapa dia lemas banget? Kenapa? Capek ya? Tetap harus semangat belajarnya. Semangat. Semangat ya dia. Semangat. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Bapak Ibu berdua kenapa pada ngobrol aja? Bapak Ibu nanya, tadi kita sudah belajar apa? Lala. Apa lagi? Sekarang mau ngebahas apa ini? Dengan pokok lala. Oke, sekarang Polis perhatikan ke depan ya. Kita ngerti. Nah, pesan pokok surat Al-A'la yang pertama, perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memerintahkan kepada pemerintahan melalui Rasulullah SAW untuk berzikir dan bertasbih. Karena berzikir dan bertasbih itu perbuatan yang sangat ringan yang kita sebutin ringan di mulut, namun sangat berat nanti timbangan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu berzikir sehabis sholat. Ada yang sudah sholat berzikir dulu apa langsung buru-buru merapikan mukena atau sejadah? Berzikir dulu gak? Ya, berdoa dulu. Nah, lu sudah juga berdoa dulu, berzikir dulu. Ada yang tahu berzikir sehabis sholat apa aja? Ya, takbir, tahlil, tahmid. Jadi gini aja, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan subhanallah, wala quwata illa billah. Semuanya dibaca 33 kali. Kalau kalian sempurnain berarti semuanya 100 kali. 100, jumlahnya 100. Itu kan ringan ya, kalian mengucapnya di mulut, nanti bakal sangat berat timbangan amal kebaikannya di akhirat nanti. Yang kedua, pesan pokoknya menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan semua yang ada di bumi, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, planet-planet, semuanya yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Itu bisa. Makanya kita sebagai manusia selama di dunia ini harus banyak-banyak berbuat kebaikan, karena kalau di dunia ini hidupnya sementara, yang kekal itu hanya di mana? Di akhirat. Kalau yang kekal itu nanti yang menentukan kita masuk neraka atau surga. Jadi selama di dunia ini kita harus banyak-banyak berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, mencari pahala, berbuat baik pada orang lain. Karena semua itu untuk bekal kita di akhirat nanti. Kita kan kalau di akhirat harus membawa bekal amal kebaikan. Nanti ditimbang amal kita selama di bumi itu, yang baiknya apa, yang buruknya lebih berat mana. Kalau yang lebih berat buruk berarti kita, kalau yang lebih berat, iya betul, yang lebih berat amal buruknya berarti kita masuk neraka. Ada ganjarannya nanti. Dan terdepan semuanya ya. Hari ini kalian akan mengerjakan tugas mandiri. Ada 3 soal. Yang pertama, dalam ayat 16 sampai 17 dalam surat Al-A'la, isi kandungannya itu Allah mengingatkan kita agar tidak terlalu sibuk dengan kegiatan dunia. Berikan satu contoh kegiatan di sekolah yang menunjukkan kamu lebih mementingkan hal-hal dunia daripada akhirat. Bebas, contohnya apa aja? Misalnya pada saat waktunya sholat duha misalnya, kan kalian suka sholat duha nih. Pada saat waktu sholat duha kalian malah jajan atau enggak bolos sekolah, atau enggak misalnya kalian bolos sekolah misalnya jajan atau enggak ngumpet di warung atau apa gitu. Itu bisa jadi contoh. Yang kedua, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk lebih mengutamakan akhirat? Mengutamakan apa? Zikir misalnya setelah sholat subuh, atau enggak ngaji, bisa ngaji waktu sebelum berangkat sekolah melaksanakan sholat duha, itu juga bisa. Nah ini udah, tuliskan 2 ayat terakhir surat Al-A'la. Cari contoh lain ya. Kenapa harus nulis? Kenapa?
Kita harus menuntut ilmu bebas, semangat. Karena ilmu juga nanti bisa bermanfaat untuk kita juga untuk kemudian hari. Kita mengerjakan tugas semuanya. Nah, coba ibu ingin satu orang bisa menjawab nomor satu. Berikan satu contoh kegiatan di sekolah yang menunjukkan kamu lebih mementingkan hal dunia. Ya, betul, kasih tepuk tangannya. Yang nomor dua, dan bisa apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk lebih mengutamakan akhirat. Alifah. Oke, terima kasih pertanyaan untuk Alifah, betul sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar apa tadi? Membaca surat Al-A'la, terus menjelaskan apa? Ya, pesan-pesan pokok surat Al-A'la itu ada 4 ya. Pesan pokoknya itu perintah untuk bertasbih, berzikir atau bertasbih, menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah, larangan selalu mementingkan dunia, dan perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan. Semoga apa yang ilmu yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya, baik itu untuk kehidupan sehari-hari kalian. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.